kita bahas ada 6. Sinonim, imbuhan me, kata depan, imaji, kalimat perincian, dan kapital. Yang pertama, kita akan membahas tentang sinonim. Sinonim adalah dua kata yang memiliki bentuk yang berbeda, namun memiliki arti atau pengertian yang sama atau mirip. Sinonim dapat juga disebut sebagai persamaan makna atau padanan kata. Terkadang kita membahas sinonim, maka akan juga dibahas tentang antonim. Tapi untuk saat ini kita fokus dulu kepada sinonim. Ibu akan memberikan 2 contoh. Di sebelah kiri ada gambar bunga. Sebagian orang menyebutkan ini bunga, namun sebagian orang lagi menyebutnya kembang. Contoh yang kedua, ada orang yang merasa senang. Senang itu memiliki sinonim bahagia. Kita boleh menggunakan kata senang, boleh juga menggunakan kata bahagia. Nah, itu tadi contohnya ya Kak ya. Mari kita simak video ini, karena Ibu akan memberikan soal dari video ini. Rin, aku ganteng nggak? Iya, ganteng. Yeay, aku memang ganteng. Pasti ini adalah bohong. Pertanyaannya adalah, adakah sinonim dalam percakapan tadi? Kalau ada, yang mana? Ibu kasih waktu ya. Yang pertama, bohong. Bohong sinonimnya dusta. Yang kedua, ganteng. Ganteng sinonimnya tampan. Baiklah anak-anak, kita lanjutkan materi berikutnya, yaitu imbuhan me jika bertemu dengan kata yang diawali dengan huruf K, T, S, dan P. Bisa disingkat dengan KTSP atau KTPS. Ibu akan kasih contoh ya. Kacau bila bertemu dengan imbuhan me menjadi mengacau. Potong bila bertemu dengan imbuhan me menjadi memotong. Sapu bila bertemu dengan imbuhan me menjadi menyapu. Tolong bila bertemu dengan imbuhan me menjadi menolong. Kesimpulannya adalah K berubah menjadi eng, T berubah menjadi N, S berubah menjadi ny, P berubah menjadi M. Simak percakapan ini. Rin mencontek atau menyontek? Contek lah, gampang sekali. Salah, hehehe. Salah lah, Rin. Kata dasarnya adalah sontek. Jadi yang betul adalah menyontek. Kata depan dan imbuhan. Kata depan dan imbuhan memiliki 2 perbedaan. 1, menunjukkan tempat untuk kata depan ya. Yang kedua, penulisannya dipisah. Contohnya, Servia belajar di kamar. Di dan di kamar itu penulisannya tidak digabung, tapi dipisah. Kemudian, imbuhan itu tidak menunjukkan tempat. Kemudian, perbedaan yang kedua, penulisannya digabung. Contoh kalimatnya ialah, Dian dipanggil Huda. Imbuhan di dan kata panggil ditulisnya bersama tanpa spasi. Kalian bisa lihat contoh tulisannya yang benar seperti apa di layar video ini. Jadi, kata depan yang kita bahas adalah di, ke, dari. Tulisannya harus dipisah dan fungsi kata depan yaitu menunjukkan tempat. Pembahasan kita selanjutnya ialah imaji atau pencitraan.
Imaji adalah gambaran pikiran atau efek dalam pikiran yang sangat menyerupai gambaran hasil penginderaan kita terhadap sebuah objek. Jika di buku kalian sering disebut dengan cerapan panca indera. Jadi, imaji, citraan, cerapan panca indera itu sama saja. Jangan bingung ya. Setelah Ibu rangkum, ternyata imaji ini ada beberapa jenis. Ada penglihatan, mendengaran, perabaan, penciuman, pengecapan, gerak, perasaan. Nah, tapi di tingkat SMP ini biasanya hanya beberapa saja sih yang sering keluar, yaitu penglihatan, mendengaran, penciuman, perabaan, seperti itu saja. Dari namanya saja kita pasti tahu artinya bahwa citraan penglihatan ialah ditimbulkan dari indera penglihatan. Begitu pula dengan yang lain. Jadi jangan bingung ya Kak ya. Imaji pendengaran menguraikan bunyi suara. Imaji perabaan menguraikan apa yang dirasakan oleh kulit atau indera peraba kita. Sedangkan indera penciuman menguraikan kesan dari indera penciuman. Begitu seterusnya ya. Untuk contohnya, misalnya Ibu ambil dari indera atau citraan penciuman ya. Contoh kalimatnya ialah tubuhmu menguapkan bau tanah. Nah, hidungnya mencium bau tanah, berarti itu adalah penguraian dari indera penciuman. Seperti itu ya. Yuk kita simak contoh di video ini. Ibu guru menjelaskan materi sambil tersenyum manis. Nah, Ibu ulangi sekali lagi. Ibu guru menjelaskan materi dengan tersenyum manis. Yang manakah yang merupakan imaji penglihatan? Ibu kasih waktu ya. Jawabannya adalah sambil tersenyum manis. Oke, materi berikutnya adalah kalimat perincian. Kalimat perincian adalah kalimat-kalimat penjelas sebagai perincian objek yang akan kita bahas. Contohnya, ibuku orang baik. Dia berusaha selalu menolong orang. Dia ramah dan tutur katanya lembut kepada siapa saja. Kalimat perincian dalam teks ini ialah dia berusaha selalu menolong orang, dia ramah dan tutur katanya lembut kepada siapa saja. Sedangkan kalimat yang di atasnya adalah kalimat umumnya. Unsur kebahasaan yang terakhir yang akan kita bahas ialah huruf kapital. Simak penjelasan berikut ini. Huruf kapital memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, dipakai pada awal kalimat. Yang kedua, dipakai sebagai huruf pertama petikan langsung. Yang ketiga, dipakai sebagai huruf pertama nama Tuhan dan kitab suci termasuk kata ganti Tuhan. Yang keempat, dipakai sebagai huruf pertama gelar kehormatan, keturunan, dan keagamaan yang diikuti nama orang. Yang kelima, dipakai sebagai huruf pertama nama jabatan dan pangkat yang diikuti nama orang. Yang keenam, dipakai sebagai huruf pertama nama-nama orang. Yang ketujuh, dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Untuk contohnya, kalian bisa lihat di video Ibu ini sudah Ibu cantumkan contohnya. Nah, belajar tentang huruf kapital sebenarnya mudah ya, tapi harus diulang-ulang dan konsisten dalam menulis. Contohnya, menulis surat, tugas, makalah, PR, dan lain-lain.